Pasca 1 bulan menjadi tahanan BNN, Raffi Ahmad kini mulai habis-habisan. Tak ada pemasukan sama sekali semenjak Raffi tak bisa bekerja lagi. Tapi mungkinkah karena tabungan sudah mulai habis hingga membuat Raffi ingin cepat kembali bekerja? Benarkah bahkan Hotma Sitompul pun tidak dibayar alias gratis? Lalu benarkah pula banyak anggota keluarga Raffi yang akhirnya jatuh sakit? 1 bulan lebih Raffi Ahmad menjadi tahanan Badan Narkotika Nasional. Selama itu pula ia menjadi pusat pemberitaan serta perhatian publik. Tapi bersama dengan itu, proses hukum yang panjang kabarnya membuat Raffi mulai habis-habisan. Ami Kanita, ibunda Raffi, mengungkapkan sejak Raffi ditahan BNN dan tak bekerja sama sekali, pemasukan otomatis tak ada di tabungannya. Padahal ia adalah tulang punggung keluarga pasca ditinggal pergi sang ayah untuk selamanya. Pemasukan yang dulu fantastis dengan berbagai job dari pagi hingga malam, kini seolah hilang semua bagai asap yang mengudara. Karena itulah Ami Kanita berharap Raffi segera dibebaskan agar bekerja kembali. Apalagi kini menurutnya di pusat rehabilitasi BNN Lido, Raffi juga tidak melakukan apapun. Ya nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain juga, nggak didetoks, nggak ngapa-ngapain. Mendingan suruh kerja ya. Kerugiannya banyak lah, moral, material juga banyak. Berapa tahun dia bekerja dari SMA ya, sampai ya SMP sampai sekarang, dari hari ke hari pengorbanannya cukup besar untuk keluarga. Ketika dia mendapatkan masalah ini kan, dia betul-betul stuck. Kenapa nggak biarlah anak saya disuruh bekerja produktif? Itu aja kan, kalau lama-lama di sana juga gimana gitu kan, saya berpikirnya orang sehat menghadapi hal ini gimana gitu kan. Harapannya saya minta dengan segala kerendahan hati, anak saya biarkanlah suruh bekerja gitu kan. Anak saya yang masih produktif, dia berkarya gitu, jangan dihancurkanlah hidupnya gitu kan. Iya, ibunya Raffi itu sudah bukan hanya nangis lagi, cuma ya sampai dia gagal umroh ya, karena nggak ada yang mengunjungi si Raffi tiap hari. Terus juga tabungannya Raffi sudah hampir habis ya, karena berbagai biaya, tanda tanya. Oke? Itu yang sangat disesalkan. Kondisi keuangan Raffi Ahmad yang sudah habis-habisan memang tersirat amat jelas dari pernyataan sang ibu. Bahkan Hotma Sitompul sebagai kuasa hukum juga tidak mendapatkan bayaran sama sekali. Kalau saya pikir kan di saat saya lagi terpuruk seperti ini, ada seorang pengacara seperti sosok Bang Hotma yang betul-betul mau menolong saya tanpa saya harus bayar 0 pun gitu. Sedangkan dia juga memang pengacara sudah populer lah dari zaman dulu, orang berada. Ngapain sih bela kasus seperti ini gitu kan, kalau memang dia tidak melihat ada suatu ketidakadilan, itu aja gitu. Makanya biaya apa kita tidak terima. Saya sudah bilang pertama kan, sepeser pun juga. Bayangkan nih, misalnya kita dapat uang nih, berapapun itu, yuk ajak anak-anak makan. Urusan perkara narkotik nggak usah deh, ya masih ada berkat dari Tuhan dari tempat yang lain pun. Jangan bilang terima meriah sepeser pun, nanti ada yang bilang sepeser pun tidak terima. Saya tidak terima apa-apa dari dia. Dan komunikasi. Tidak hanya habis-habisan, dampak ditangkapnya Raffi oleh petugas BNN juga membuat keluarga besarnya ikut kalang kabut. Malah selain Ami Kanita, neneknya menjadi jatuh sakit karena terlalu memikirkan cucunya yang kini direhabilitasi di Lido, Sukabumi. Iyalah, saya stres banget, down sekali. Ya, ibu saya sempat sakit, sempat dia masuk UGD karena dibilang katanya apa? Di TV riwayat hidup Raffi
ada kecenderungan mental. Itu ibu-ibu saya betul-betul down sampai dia harus masuk ke rumah sakit karena memang ibu saya ada jantung. Kan ibu saya juga memang ada penyakit jantung. Kan kalau jantung ada pikiran sedikit juga kan mempengaruhi. Sekitar 5 hari lah ibu saya. Cuma karena mendengar cucunya ada kecenderungan riwayat hidup kelainan mental. Tapi begitulah, di saat Raffi sedang terpuruk, termasuk tabungannya yang konon sudah menipis, dukungan tetap saja terus mengalir. Dan nyatanya tidak hanya dari sahabat atau kerabat, tapi juga belakangan dari pihak BNN sendiri. Setidaknya rasa simpati datang dari Bunda Teresia, salah satu perwira polisi yang saat ini juga bertugas di BNN. Saking dekatnya, bahkan Bunda Teresia sampai turut mendoakan Raffi di gereja tempatnya kebaktian. Tapi memang menurut beberapa petugas di Lido Sukabumi, Raffi memang cepat bergaul dan membaur bersama yang lain. Memang saya sayang sekali sama dia ya. Ya bukan hanya saya sih sebetulnya, ya masyarakat Indonesia yang lain juga sayang sama Raffi. Kan dia sosok yang baik, anak yang energik, penuh kreativitas tinggi. Aduh, jiwa sosialnya pun nggak sebanding deh yang saya temuin anak-anak seusia dia itu. Pemuda seusia dia, bukan anak-anak, pemuda seusia dia. Dia sosok yang humble loh, bukan yang mentang-mentang gitu ya, punya duit banyak, tersohor, terus dia seenak, tidak. Dia sama siapa aja dihormati, sama satpam di BNN itu juga kalau datang itu, Pak Untung, dia selalu menyapa dengan bahasa yang sopan, santun, sangat santun. Saya tidak tahu persoalan itu. Yang saya tahu bagaimana saya harus selalu mendukung dia, berikan kekuatan moral untuk dia. Dia harus selalu sehat dan selalu saya berdoa. Di gereja 2 hari Sabtu dan Minggu itu kami suami istri khusus misa khusus untuk dia. Jadi satu gereja di Santo Assisi itu semua berdoa untuk dia hari Sabtu dan Minggu, khususnya untuk ulang tahun. Sabtu kita udah bayar misa untuk dia, Minggu juga. Jadi dua hari itu Sabtu dan Minggu khusus doa tuh dari satu gereja itu buat Raffi, dibacain di meja altar itu oleh pastor. Cukup saya yang tahu dong, ya cukup saya yang tahu lah. Itu bocoran sedikit. Banyak sih yang pengen tahu. Saya nggak mungkin. Saya bilang suami saya nggak ngomong soal itu. Apa aja dia bilang kecuali uang di bank yang saya nggak tahu. Itu ya. Tapi semua mesti dia bilang cerita sama Bunda gitu. Dia kenal, dia baik, sangat care sama Raffi. Saya juga waktu itu bilang terima kasih, titip Raffi gitu kan. Ya sepertinya itulah kedekatan seperti itu. Baik, care. Ribuan, ya alhamdulillah. Dalam masalah kasus Raffi ini banyak orang sekali yang support, yang cintanya buat Raffi, sayangnya buat Raffi. Itu saya rasakan sampai saya terharu kalau saya baca SMS gitu. Banyak sekali sampai saya mau ngebalesnya satu-satu juga saya perlu waktu gitu kan. Di sini baru saya merasa ya Allah, anak saya kok banyak yang menyayangi seperti ini gitu kan. Alhamdulillah masih ada barokah buat saya di saat-saat saya seperti ini gitu. Kalau secara kegiatan dia udah istilahnya ikut keseharian ya, dia bukannya nyendiri dan lain sebagainya, tapi dia cukup bisa berbaur. Bagus, dia bergabung kok dengan yang lainnya. Raffi Ahmad memang sudah habis-habisan. Sejak ditangkap petugas BNN dan kini direhabilitasi di Lido, tabungannya semakin menipis saja karena tak ada pemasukan. Tapi berbeda dengan Raffi, kondisi yang terbalik dialami oleh Arumi Baksin. Saat dilamar Emil kemarin menjadi pemandangan kontras. Tapi mengapa meski baru lamaran, suasana tak ubahnya resepsi pernikahan lengkap dengan serangkaian adat Palembang. Benarkah lamaran itu adalah desakan orang tua Arumi? Bukankah ibundanya pernah melarang anaknya berpacaran? Kalau misalnya masalah menikah muda ataupun menikah tidak muda, sebenarnya relatif. Pemandangan yang berbeda ditunjukkan oleh Arumi Baksin. Arumi yang baru berusia 19 tahun, kemarin menggelar lamaran layaknya sebuah resepsi pernikahan. Mulai dari pakaian, hantaran, hingga rangkaian upacara adat yang kental. Tapi bukankah ia masih terlalu muda karena baru berusia 19 tahun? Mungkinkah lamaran ini dilakukan karena tak ingin kejadian Arumi sempat kabur karena dilarang berpacaran terulang lagi?